La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut dan jangan bersedih. Allah itu selalu bersama kita. Ibu-ibu, ketika kita dilahirkan di dunia ini itu tempatnya ujian. Itulah sifat dunia. Sampai kita meninggal dunia pun ujian itu akan selalu ada. Nihil banget kalau misalkannya orang itu terbebas dari yang namanya ujian kehidupan. Permasalahan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Yang bisa membuat kita sedih, membuat kita depresi, bahkan ada yang sampai gila, ada yang sampai mau bunuh diri, itu karena terkadang mereka berputus asa daripada rahmat Allah ketika mereka menghadapi sebuah ujian. Maka ibu-ibu, emang sebuah kewajarannya. Sebuah kewajaran ketika kita mengeluh, ketika kita bersedih, menghadapi sebuah masalah tersebut. Tetapi satu yang tidak boleh kita lakukan, jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Wala tai'asu mir rauhillah. Janganlah kita berputus asa daripada rahmat Allah. Merasa bahwa Allah itu nggak akan menolong aku. Aku ya sudahlah, memang hidup aku kayak gini, aku nasibnya seperti ini. Mungkin memang kayak gini aja hidup aku. Berputus asa daripada rahmat Allah, padahal kasih sayang Allah luas sekali. Mohon pertolongan sama Allah, ya Allah. Sungguh Engkaulah pemilik langit dan bumi ini. Tidak ada yang dapat menyelesaikan masalahku kecuali hanya Engkau, ya Allah. Engkau yang maha besar dibandingkan dengan masalah yang aku hadapi, ya Allah. Padahal permasalahan para nabi, orang-orang terdahulu itu jauh lebih besar daripada permasalahan yang kita hadapi. Mohon bimbingan sama Allah, mohon pertolongan sama Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah yang maha karim, yang maha dermawan, yang maha segalanya, pasti akan menyelesaikan permasalahan kita yang kita hadapi. Jadi manusia itu akan menghadapi beberapa ujian. Ujian ringan. Baksun zamannya itu baksa ya. Gak masalah lah. Ini ujian-ujian ringan. Contohnya apa? Kalau ke majelis ilmu misalkan. Kalau ke majelis ilmu ini ringan ya. Ujian yang ringan. Misal kita mau ke majelis ilmu. Tiba-tiba hujan. Terus kata kita teh, ya hujan. Tapi karena kita semangat, ayo udahlah gak apa-apa. Langsung ditembus. Berangkat untuk ngaji. Tetap semangat dalam ngajinya, walaupun hujannya lumayan gede gitu ya, dodar gelap gitu. Tapi semangat ke majelis ilmu. Dia menghadapi hal itu adalah ujian yang ringan ke majelis ilmu. Misalkan itu contohnya, salah satunya ujian-ujian ringan yang sebenarnya kita tuh bisa menghadapi hal itu gitu. Ini ujian ringan. Ketika kita mampu melewati ujian yang ringan ini, levelnya itu akan lebih tinggi lagi ujiannya. Naik ujiannya ke ujian yang menengah. Kalau belum lulus ujian yang pertama, Allah tuh akan terus menguji dari hal itu. Ya udah males lah, ya udah tidur aja, mendingan tidur gitu kan. Apalagi kalau hujan-hujan terus mati lampunya digelapin, tidur aja. Kan enak kan ya. Tapi ketika orang itu bisa melewati hal itu, Allah akan meninggikan derajatnya dan Allah juga akan kasih ujiannya yang lebih lagi. Jadi levelnya tuh akan naik, betul. Selanjutnya, nah disitulah ujian-ujian ringan kita hadapi sampai benar-benar kita lulus dari ujian-ujian ringan tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji seorang hamba dengan di luar kadar kemampuannya. Jadi insya Allah kita bisa menghadapi hal itu. Lalu yang keduanya, ujian menengah. Dorun, zamannya tuh doro, menyakiti, udah menyakiti, sudah tidak enak ke fisik, sudah tidak enak ke hati, sudah menyakiti hati. Misalkan gini nih, kalau orang-orang bercadar, misalkan kayak anak dulu, kayak Umah, mungkin ada ujiannya Umah ya. Jadi kayak anak dulu, misalkan orang-orang yang pakai kerudung panjang atau yang bercadar tuh, wis ada ninja gitu, kan sudah menyakiti hati ya, sudah menyakiti, wah gak nyaman nih gitu, itu ujian. Ketika kita ke majelis ilmu, sama suami kita nggak boleh, misalkan kan kita gak nyaman, kita pengen ke majelis ilmu. Ini sesuai dengan kadar niat kita ke majelis ilmu untuk apa? Jadi ujian datang itu adalah sesuai dengan kadar niat kita. Maka pentingnya kita meluruskan niat kita, untuk apa aku ke majelis ilmu, untuk apa aku melakukan kebaikan ini. Jadi kalau misalkannya kebaikan yang sebenarnya itu terbaik di hadapan kita, kok aku sulit banget ya melakukan kebaikan ini, padahal ini baik loh. Maka yang perlu kita perhatikan adalah niatnya. Dilurusin niatnya, ya Allah, untuk apa aku melakukan kebaikan ini. Kita bisa jawab dengan kata-kata indah.
Ya, Assalamualaikum. Jadi sabar aja. Sabar, lapangkan. Jadi kalau sabar itu kan masih menyakiti ya. Kalau maksudnya ketika kita bersabar, rasa sakitnya itu masih ada. Tapi menahan diri aja, menahan diri untuk gak marah, menahan diri untuk tidak melawan orang lain yang menyakiti hati kita. Kita bisa meminta kepada Allah dengan keikhlasan. Ya Allah, lapangkan hatiku, lapangkan jiwaku, agar aku menerima segala apapun yang Engkau kehendaki. Kalau hatinya sudah lapang, ketika kita ikhlas, rasa sakitnya udah gak ada. Tapi kalau sabar itu, rasa sakit itu masih ada. Tapi kita menahan diri aja, menahan diri untuk gak marah-marah, menahan diri untuk gak aral. Ketika kita ikhlas, kita menerima. Karena yang kita utamakan, ya Allah, ketaatan kepadamu adalah lebih utama. Ya Allah, Engkau yang paling utama, karena Engkau pun yang telah menciptakan orang itu. Engkau pun yang menciptakan diriku, ya Allah. Tidak ada satu daun pun yang jatuh dari pohonnya, melainkan itu ada atas kehendak-Mu, ya Rabb. Lapangkan hatiku, lapangkan jiwaku. Jadi mohon sama Allah untuk dilapangkan hatinya. Doa supaya kelapangan itu apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Diamalkan itu. Ya Allah, lapangkan hatiku supaya menerima atas terhadap takdir yang Allah berikan.